Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel Brilian Nindra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Pepsi Filipina yang mengadakan undian bertajuk Pepsi Number Favor sebagai strategi marketing. Tapi ternyata acara yang diselenggarakan ini justru berakhir menjadi bencana. Bagaimanakah kronologis peristiwa ini bisa terjadi? Ini dia pembahasannya. Setiap perusahaan tentunya akan melakukan berbagai macam strategi untuk menarik minat masyarakat agar produk mereka bisa laris. Hal ini perlu dilakukan oleh perusahaan Pepsi yang merupakan produsen minuman bersoda terkemuka di dunia. Filipina sebagai salah satu negara dengan konsumsi minuman ringan berkarbonasi tertinggi di dunia. Rupanya Pepsi masih kalah dengan Coca-Cola, yang dimana saat itu Coca-Cola menguasai sekitar 75% pangsa pasar, sementara Pepsi hanya sekitar kurang dari 17% saja. Lalu sebagai bentuk strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualannya atau merebut pasar pesaingnya, pada Februari 1992, Pepsi Filipina menyelenggarakan kontes berupa undian berhadiah. Undian ini dicetuskan oleh Pedro Vergara yang merupakan manajer pemasaran dari Pepsi Filipina saat itu. Secara teknis, Pepsi Filipina atau PCPPI mengumumkan bahwa mereka akan mencetak nomor pada setiap di balik tutup botol produksi mereka, seperti Pepsi, 7up, Miranda, dan Mountain Dew mulai dari angka 1 sampai 999, dengan total hadiah yang gak tanggung-tanggung, yaitu berkisar antara 100 peso hingga 1 juta peso. Undian ini dinamai Pepsi Number Favor, dan undian semacam ini juga pernah sukses diselenggarakan oleh Pepsi di wilayah Amerika Latin. Undian ini pun sontak disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat Filipina saat itu. Ya bayangin aja di tahun segitu dapat hadiah utama 1 juta peso, yang dimana rata-rata gaji bulanan pekerja di Filipina saat itu hanya sekitar 100 peso saja. Dan ya, Pepsi Number Favor amat sukses, karena dalam kurun waktu 2 minggu saja, penjualan Pepsi Filipina meningkat hingga sebesar 40% dengan keuntungan mencapai 14 juta dolar Amerika Serikat, dan berhasil merebut pangsa pasar Filipina menjadi 24,9%. Wow. Setiap malam, nomor pemenang hadiah rutin diumumkan di TV dan sudah ada sekitar 51.000 hadiah yang dibagikan. Rencananya pengumuman hadiah utama akan diumumkan 8 Mei 1992, tapi mengingat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi, pengumuman pun diundur hingga beberapa minggu kemudian. Hingga pada 25 Mei 1992 diumumkan bahwa hadiah utama senilai 1 juta peso adalah tutup botol bernomor 349 dan sudah diproduksi dan juga diedarkan. Dan tutup botol bernomor 349 ini dicetak pada 2 tutup saja. Pastinya orang yang dapat nomor 349 ini bakal senang banget lah, karena kayak mendadak gitu kan. Tapi nyatanya keesokan harinya ada 800.000 tutup botol yang tercetak nomor 349. Yang jika dihitung berarti Pepsi Filipina harus ngeluarin uang sekitar 8 triliun peso. Sadar adanya kesalahan, pihak Pepsi Filipina menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan teknis, dan berdalih nomor hadiah utama atau grand prize-nya adalah nomor 134. Ya otomatis lah ngamuk mereka ini, atau si penerima nomor 349 tentunya. Singkatnya, para petinggi Pepsi mengadakan pertemuan darurat dan diambillah keputusan untuk membuat kompensasi senilai 500 peso pada setiap orang yang mendapatkan nomor 349. Dari kurang lebih 800.000, untungnya ya walau tetap rugi sih, sekitar 486.170 orang mau menerima kompensasi senilai tersebut. Saat itu Pepsi harus menanggung sekitar biaya 240 jutaan peso. Nah, itu tadi yang mau menerima kompensasi, tapi sisanya tetap menolak dan marah hingga membentuk aliansi 349. Mereka kemudian melakukan demonstrasi setiap hari di depan kantor Pepsi dan melakukan boykot. Meski demikian, aksi selalu dilakukan secara damai walaupun sempat terjadi beberapa gesekan. Para karyawan maupun petinggi Pepsi saat itu banyak menerima berbagai macam ancaman, salah satunya adalah ancaman pembunuhan. Hingga akhirnya terjadi pelemparan bom rakitan yang diarahkan ke truk Pepsi yang saat itu sedang mengirimkan produknya ke sebuah toko, yang justru membunuh seorang guru bernama Aniceta Rosario yang saat itu sedang berbelanja. Dan juga selain Aniceta, terdapat juga anak kecil berusia 5 tahun yang menjadi korban, di mana ia kebetulan sedang ada di toko tersebut gitu. Nah, suami dari Aniceta yaitu Raul Rosario sempat dipertemukan dengan pihak Pepsi dan ditawarkan kompensasi sebesar 5.000 peso, walaupun ia sempat menolak tawaran tersebut karena kecewa dengan pihak Pepsi.
Raul akhirnya mau menerima kompensasi tersebut. Yang mungkin kecewa di sini maksudnya kalau pihak Pepsi tidak mengadakan undian tersebut, mungkin istrinya masih hidup sampai saat itu gitu. Tak hanya itu, bahkan beredar kabar bahwa sebetulnya rentetan kejadian kriminal yang terjadi selama aksi ini justru dilakukan oleh pihak Pepsi sendiri, agar masyarakat dan kepolisian juga pemerintahan mencap orang-orang yang melakukan aksi ini adalah sebagai pelaku teror. Kabar ini didasarkan atas penemuan seorang wartawan yang menyelidiki kasus ini. Singkatnya, dia datang ke kantor polisi dan mendapati dokumen yang menerangkan isi interogasi bahwa para pelaku teror ini dibayar oleh pihak Pepsi untuk membuat teror, yaitu tadi supaya para pelaku aksi dicap sebagai pelaku teror. Tapi tentunya pihak Pepsi pun membantah kabar tersebut. Tak hanya itu, mereka juga dituduh sebagai alat propaganda Amerika Serikat agar Filipina menjadi rusuh. Jadi emang udah kemana-mana lah isunya ini. Singkatnya, sekitar ribuan orang mengambil tindakan hukum terhadap Pepsi. Ada sekitar 689 tuntutan perdata dan 5.200 tuntutan pidana atas penipuan yang dilakukan oleh pihak Pepsi. Pepsi kemudian membayar sebesar 150.000 peso kepada Departemen Perdagangan dan Industri Filipina. Peristiwa ini tentunya membuat citra dan penjualan Pepsi terjun bebas dengan kerugian yang mencapai jutaan peso. Tapi setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata memang Pepsi Filipina ini tidak melakukan penipuan, tetapi justru terjadi miskomunikasi antara Pepsi Filipina dengan konsultan mereka di Meksiko, di mana pihak Pepsi Filipina meminta agar jangan memilih angka 349 karena sudah banyak dicetak. Tapi pihak konsultan Pepsi di Meksiko justru salah menanggapi, malah nomor 349 lah yang disangkanya diminta oleh Pepsi Filipina. Karena terbukti tidak bersalah, maka pada tahun 2006 atau 14 tahun sejak peristiwa ini terjadi, Mahkamah Agung Filipina membebaskan segala tuntutan dan tuduhan yang dibebankan pada Pepsi Filipina. Jadi emang benar-benar parah sih ini, karena miskomunikasi sepele perihal angka pada tutup botol saja menimbulkan kerusuhan satu negara. Baik, itu tadi peristiwa tentang Pepsi Number Favor. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.